pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Sunan Putri Intan dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Memasuki bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, seluruh umat muslim menyambutnya dengan penuh semangat dan kegembiraan. Beragam aktivitas dilakukan untuk mengisi momen puasa di awal Ramadan ini. Masjid-masjid juga ramai dikunjungi, baik untuk sholat 5 waktu maupun sholat tarawih. Lantas apa saja yang menjadi keutamaan sholat tarawih? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa 12 Maret 2024. Bulan Ramadan menjadi momentum bagi umat Islam untuk berpuasa dan memaksimalkan ibadah, sebab seluruh amal soleh yang dikerjakan pada bulan ini akan mendapatkan balasan berlipat ganda. Sebagai rukun Islam yang ketiga, puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, namun juga menuntut pengendalian diri dari segala hal yang dapat membatalkannya, dari terbit hingga tenggelamnya matahari. Namun demikian, setiap individu memiliki cara tersendiri untuk menikmati bulan Ramadan. Seperti pada hari pertama puasa ini, sambil menunggu waktu berbuka, ada yang memilih untuk berolahraga, ada yang sekedar bercengkrama, dan ada juga yang sibuk berburu takjil. Beragam hidangan khas Ramadan pun disajikan dengan harga yang terjangkau, terutama di wilayah sekitar kampus yang mayoritas dihuni oleh anak rantau. Di Makassar sendiri, biasanya setiap masjid mengadakan buka puasa bersama, tidak terkecuali di Masjid Al-Ikhtiar Kampus Unhas. Setiap orang yang datang akan diberikan makanan dan minuman untuk berbuka puasa secara gratis, yang dilanjutkan dengan sholat maghrib secara berjamaah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, ketika kita berbicara tentang keistimewaan bulan Ramadan, sebenarnya pada dasarnya ini sudah sesuatu yang maklum di tengah-tengah kaum muslimin, bahwa bulan Ramadan merupakan musim kebaikan yang sangat besar. Dikatakan musim kebaikan karena di dalam waktu yang singkat kita bisa meraih kebaikan serta pahala yang sangat banyak. Misalnya saja dalam sabda Rasulullah SAW, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Dan di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, yang artinya siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan pengharapan amal soleh, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian pula hadis yang kedua, siapa yang sholat, menghidupkan ibadah sholat di bulan Ramadan, dan tentu yang dimaksud di sini adalah ibadah sholat tarawih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ibadah puasa dilaksanakan di siang hari, kemudian ibadah sholat tarawih dilaksanakan di malam hari. Di kedua waktu ini di dalam bulan Ramadan menjadi sebab keberkahan yang sangat besar bagi seorang hamba, dan akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Seperti bulan puasa pada umumnya, setiap malam akan diadakan sholat tarawih, yaitu sholat sunnah yang dilakukan khusus hanya pada bulan Ramadan saja. Sholat ini biasanya dikerjakan sebanyak 8 hingga 20 rakaat, diikuti dengan sholat witir sebanyak 3 rakaat. Adapun terkait keistimewaan sholat tarawih, Ustadz Arfan menjelaskan bahwa sholat tarawih dapat menghapuskan dosa-dosa manusia yang telah lalu. Panjang dilaksanakan untuk menghidupkan bulan Ramadan dengan penuh iman dan pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ia menambahkan pula pada hadis yang berbeda, bahwa ketika seseorang mengerjakan sholat tarawih dan witir bersama dengan imam, maka baginya akan dicatatkan sebagai pahala, seakan-akan ia sholat sepanjang malam. Selain itu, ia juga menyampaikan harapannya bagi masyarakat, khususnya bagi kaum muda, untuk memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan taufik bukan sekedar bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi menjadi hamba-hamba yang bertemu dengan Ramadan dan berhasil meraup keuntungan yang sebesar-besarnya di bulan yang mulia ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memanfaatkan potensi yang Allah berikan kepada kita berupa usia muda, yang usia muda ini penuh dengan kekuatan, penuh dengan waktu luang, dan bisa jadi tidak menutup kemungkinan, bahkan sangat kita khawatirkan bahwa bisa jadi Ramadan yang kita hadapi sekarang ini adalah Ramadan terakhir kita. Jangan kita mengatakan masih ada Ramadan berikutnya, saya akan bersungguh-sungguh. Siapa yang menjamin bahwa setelah Ramadan ini kita masih punya Ramadan berikutnya? Pun kalau seandainya memang Allah memanjangkan umur kita sampai usia tua dan kita bertemu dengan Ramadan, kemampuan kita beribadah ketika sudah tua, sudah banyak kesibukan, sudah banyak pikiran, tidak akan semaksimal dan sehebat pada keadaan kita sekarang ini ketika kita masih muda.
Maka sekali lagi, mari kita manfaatkan usia muda yang Allah berikan kepada kita berupa kekuatan fisik, kelapangan waktu dan sebagainya, supaya kita bisa maksimal. Dan di kampus kita alhamdulillah ini di masjid-masjid kita, termasuk utamanya di Masjid Ikhtiar kampus Unhas, demikian pula masjid-masjid di fakultas-fakultas kita penuh dengan kegiatan keislaman. Maka mari kita berpartisipasi menghidupkan, menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan kebaikan tersebut. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usnain Putri Intan, Andi Muhammad Syafrisal, Unhas TV. Menuai pro dan kontra, Kementerian Agama Republik Indonesia merencanakan KUA sebagai tempat nikah bagi semua pemeluk agama. Lantas bagaimana tanggapan dari KUA sebagai tempat yang dituju untuk direncanakan dan dijadikan tempat nikah bagi semua agama? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kantor Urusan Agama atau KUA sebelumnya hanya diperuntukkan untuk urusan menikah agama Islam. Agama lain melakukan pencatatan pernikahan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil. Namun baru-baru ini Kementerian Agama atau Kemenak Republik Indonesia merencanakan untuk menjadikan KUA sebagai tempat pernikahan semua pemeluk agama. Terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia. Keenamnya meliputi agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Berarti pemeluk ke-6 agama terkait akan dipusatkan di KUA jika ingin melakukan pernikahan nantinya. Namun hal ini baru menjadi rencana Kemenak. Belum ada ketetapan yang sah terkait pengimplementasiannya. Menuai pro dan kontra, Kepala KUA Kecamatan Tamalan Rea Kota Makassar turut memberikan komentarnya. Jadi itu yang menjadi harapan saya sebagai Kepala KUA Kecamatan Birengkenanya. Ya, saya berharap bahwa ketika wacana ini akan digolkan untuk memang dilaksanakan di kantor urusan agama, untuk semua agama, pencatatan nikah, maka itu tadi, yang pertama SDM-nya harus disiapkan. Ya, maksud saya SDM yang dari agama mereka ya. Ya, yang kedua, tempat ini perlu dibenahi yang selayaknya seperti itu. Karena tentu kan mereka itu beda dengan kita, dengan umat Islam. Ya, kalau misalnya menikah di kantor misalnya, kalau kami umat Islam itu kan sederhana saja, datang ya tidak terlalu banyak pengantarnya untuk bisa dilaksanakan menikah di kantor. Tapi kalau mereka itu menurut info-info dari pendeta-pendeta itu lain. Nah, dia itu kan sebelum menikah dia ibadahkan dulu. Seperti kalau kita umat Islam itu dihadirkan suatu banyak umat. Itu jadi itu persoalannya. Jadi mungkin kalau seperti itu ya tempatnya harus luas. Ya, tidak seperti kantor yang ada sekarang kan. Seperti itu. Saya sebagai Kepala KUA Kecamatan Tamalan Rea, ya tentu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dari Unhas TV ini dengan kehadirannya datang di kantor ini untuk menanyakan dua hal yang seperti apa yang saya sampaikan tadi. Ya. Jadi sekali lagi dengan segala hal yang positif saya terima kasih kepada Unhas TV yang hadir pada saat ini. KUA akronim dari Kantor Urusan Agama, bukan Kantor Urusan Agama Islam saja. Tentu menjadi rencana yang baik dari Kemenak untuk menyatukan urusan semua agama terkait pencatatan pernikahan. Tidak lagi terbagi ada di KUA dan ada di Dukcapil. Oleh karena itu, dengan wacana Kemenak ini, saya kira kami semua, termasuk pribadi saya, merespon positif saja. Karena dengan melihat bahwa memang kantor urusan agama ini ya selayaknya bahwa mengurusi semua agama tentang pencatatan nikah ya. Ya. Jadi saya kira ya cuma yang namanya wacana ya. Wacana sampai saat ini kan tentu banyak hal-hal yang harus disiapkan.
Ya, karena selama ini kan SDM-nya kan belum ada untuk agama yang lain. Ya, selain dari itu kan termasuk tempat juga harus disiapkan oleh pemerintah. Apalagi terus terang kami ini kantor urusan agama ini ya belum milik Kementerian Agama yang ada sekarang. Ini kita masih pinjam ini tempat kota, wali kota Makassar. Gitu. Menjadi catatan terpenting jikalau rencana Kemenak Republik Indonesia untuk menjadikan KUA sebagai tempat nikah semua pemeluk agama dengan memastikan sumber daya manusia yang mumpuni dan fasilitas yang memadai di seluruh KUA yang ada di Indonesia. Ambina Rahma Ahmad, Evans Ronaldo Linting, Unhas TV. Pemberian gelar kehormatan oleh Jokowi kepada Prabowo Subianto menuai pro dan kontra di masyarakat. Pasalnya pemberian gelar ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Namun di sisi lain, Prabowo dianggap tidak layak menerima gelar tersebut akibat pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun 1998 lalu. Lantas seperti apa tanggapan aktivis? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Setelah melewati pesta demokrasi Februari lalu, beragam polemik kian muncul di permukaan. Apalagi ketika salah seorang capres yang saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto diberikan gelar Jenderal Kehormatan Bintang 4 oleh Presiden Joko Widodo atas kontribusinya bagi pertahanan Indonesia sebagai Tentara Nasional Indonesia. Ya, baik. Terima kasih dan selamat siang untuk Unhas TV dan penggemar Unhas TV tentunya. Mengenai isu akhir-akhir ini tentang pemberian tanda kehormatan kepada Menhan Prabowo Subianto oleh Presiden membuat publik kemudian bereaksi untuk menanggapinya. Nah, kalau menurut saya sebetulnya dalam pandangan yuridis kita bisa melihat bahwa pemberian kehormatan itu sudah sangat jelas diatur dalam Undang-Undang tentang pemberian tanda kehormatan itu, Undang-Undang 20 tahun 2009 ya. Nah, Undang-Undang 20 tahun 2009 itu sangat jelas diatur dalam pasal 1 ayat 3. Nah, memang dari segi kewenangan kita lihat dulu, ternyata Presiden punya kewenangan untuk itu, tapi ada mekanisme tentunya yang harus dilalui. Nah, kalau kita melihat informasi yang beredar bahwa sebetulnya itu sudah melalui mekanisme-mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Kemudian di dalam PP juga sudah demikian sebagai bagian dari turunan Undang-Undang 20 tahun 2009 sehingga lahirlah Kepres. Nah, yang menarik di situ mengapa ada pro kontra yang saya melihat bahwa ada isu mengatakan Prabowo Subianto pada waktu itu dipecat. Akan tetapi berdasarkan Kepres sebelumnya, ada juga klarifikasi dari pihak TNI, bisa kita cek di media yang ada, di pemberitaan yang ada, bahwa ternyata itu dia tidak dipecat, akan tetapi diberhentikan dengan hormat. Nah, hadirin sekalian, antara dipecat dengan diberhentikan dengan hormat, itu berbeda implikasi hukumnya, ya, gitu. Bagaimana? Apa yang menjadi perbedaan ketika diberikan pemberhentian secara terhormat? Apakah itu artinya ya beliau tetap layak, Prabowo di sini tetap layak untuk mendapatkan gelar kehormatan itu sendiri? Baik, mengenai itu implikasi hukum daripada diberhentikan secara tidak hormat dan diberhentikan secara hormat, kita bisa melihat perbedaan yang sangat signifikan, ya. Pemberhentian secara tidak hormat tentu saja tidak tidak ada lagi hak yang didapatkan oleh Prabowo Subianto selaku TNI, dalam hal ini jaminan di masa tua. Akan tetapi kalau dia berhentikan secara dengan hormat, itu masih punya hak semacam jaminan pensiun. Jadi itulah yang menjadi perbedaan signifikan. Nah, terkait dengan apakah dia layak diberikan tanda kehormatan atau tidak dengan adanya pemberhentian tersebut, ya tentu saja kita percayakan kepada pemerintah. Dia juga telah membentuk tim untuk memverifikasi bagaimana kelayakannya, dan syarat-syaratnya itu juga diatur dalam Undang-Undang 20 tahun 2009 tentang pemberian tanda kehormatan,
kemudian lengkap dengan PP-nya. Di situ sebetulnya saya juga membaca, ya, itu kan yang perlu dicek sebagai warga negara dan dia dianggap sebagai orang yang memiliki jasa, ya, memiliki jasa terhadap bangsa Indonesia dan kemudian TNI. Dan yang terakhir ada juga diatur mengenai dia tidak pernah dipidana sekurang-kurangnya 5 tahun. Nah, saya kira dengan syarat-syarat ketentuan itu sebagai syarat umumnya, ya, dianggap layaklah kepada Prabowo Subianto untuk mendapatkan gelar tanda kehormatan tersebut. Mungkin kalau mengenai isu yang berkembang, ya, bahwa Pak Prabowo ini dianggap sebagai pelanggar HAM, sebetulnya bagi saya ini juga butuh penelusuran yang lebih mendalam, karena sejauh ini, ya, itu kita itu masih menduga-duga bahwa bagaimana bukti yang secara otentik yang dialamatkan kepada Prabowo yang notabene sebagai pelanggar HAM berat. Nah, apakah itu buktinya sudah ada? Nah, sejauh ini kan kita tidak menemukan bukti yang real bahwa betul ada Pak Prabowo. Nah, yang kedua, misalnya ada juga isu mengatakan bahwa karena dia sebagai pelanggar HAM berat, makanya pada waktu itu dia diberhentikan sebagai TNI, ya kan, diberhentikan sebagai TNI. Nah, ini juga kalau kita sekali lagi melihat isu yang berkembang, itu sebetulnya menjadi paling tidak menjadi apakah misinformasi atau justru disinformasi. Mengapa demikian? Karena begini, ada yang pun mengatakan bahwa dia adalah pelanggar HAM, ya kan, di sisi lain, makanya dia diberhentikan. Tapi di sisi lain, katanya juga bahwa dia diberhentikan sebagai TNI karena dia dianggap sebagai pengkhianat terhadap pemerintah. Nah, waktu itu pemerintahnya sebagai presiden adalah Presiden Soeharto yang notabene mertuanya oleh si Prabowo Subianto. Prabowo Subianto. Jadi ketika kita dipertemukan alasan yang ada di pihak presiden pada waktu itu memberhentikan siapa ini Prabowo, itu justru bertentangan menurut saya. Kalau memang betul pure dia sebagai pelanggar HAM karena pelanggar HAM karena penculikan terhadap aktivis pada waktu itu, tetapi di lain sisi dia sebagai pengkhianat dalam istana. Jadi ini bagaimana? Seharusnya kalau dia pro terhadap pemerintah, ya oke, betul dia sebagai minimal ada legitimasi bahwa dia pelanggar HAM berat. Tapi di sisi lain alasannya pemberhentian bukan itu. Dia dianggap sebagai pengkhianat, dia bagian daripada untuk bagaimana mendukung bagaimana dimaksudkan atau diberhentikan presiden pada waktu itu. Katanya dimaksudkan, tapi dalam pidatonya dia mengundurkan diri. Jadi memang menarik ini untuk mengulik masa lalu itu. Muslim Haq, salah seorang aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang aktif menyuarakan tentang berbagai isu hukum dan menerbitkan tulisannya di berbagai media. Ia menjelaskan terkait perbedaan signifikan terkait implikasi hukum antara pemecatan dengan pemberhentian secara hormat. Pemecatan atau pemberhentian tidak hormat artinya tidak ada lagi hak yang didapatkan oleh Prabowo Subianto selaku TNI dalam hal ini jaminan di masa tua. Akan tetapi, apabila pemberhentian secara hormat itu masih memiliki hak, termasuk jaminan pensiun. Menurutnya, pemberian gelar ini telah sesuai dengan regulasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Menanggapi isu yang berkembang yang menganggap Prabowo sebagai pelanggar HAM, menurutnya masih butuh penelusuran yang lebih mendalam. Karena sejauh ini masyarakat masih menduga-duga bagaimana bukti yang secara otentik yang dialamatkan kepada Prabowo yang dianggap sebagai pelanggar HAM berat belum menemukan bukti yang real. Selain itu, adanya isu yang beredar terkait pemberhentian Prabowo sebagai TNI disertai dengan dua alasan yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa ia diberhentikan karena dianggap sebagai pelanggar HAM berat, namun ada pula sumber lain yang mengatakan bahwa ia diberhentikan sebagai TNI karena dianggap sebagai pengkhianat terhadap pemerintahan, yang notabene pada waktu itu presidennya adalah mertuanya sendiri. Di mana kedua alasan tersebut bertolak belakang, sehingga Muslim Haq berkesimpulan bahwa secara hakiki statement tersebut masih perlu penyelidikan lebih mendalam terkait apa yang sebenarnya membuat Prabowo diberhentikan dengan disertai oleh bukti-bukti yang valid serta saksi-saksi yang lebih paham peristiwa tersebut. Namun tidak bisa dipungkiri ketika dikaitkan dengan konteks politik, pemberian gelar ini juga erat kaitannya dengan kekuasaan. Husnain Putri Intan, Muhammad Fauzan Ali, Unhas TV.
Dalam menyambut bulan suci Ramadan, berbagai aktivitas dilakukan oleh individu ataupun kelompok. Seperti yang dilakukan para pengurus di Masjid Al-Ikhtiar Universitas Hasanuddin. Mereka telah merencanakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperdalam makna spiritualitas dan mempererat ikatan komunitas selama bulan penuh berkah ini. Lalu, seperti apa agenda kegiatannya? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Dalam menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, para pengurus dan panitia Masjid Al-Ikhtiar Kampus Universitas Hasanuddin bekerja sama dengan dosen, mahasiswa, dan birokrasi kampus telah menyusun agenda kegiatan dalam memeriahkan Ramadan 2024. Ketua Panitia, Refuji Zuma, menyebut bahwa Masjid Al-Ikhtiar telah menyusun berbagai agenda kegiatan yang akan menjadi fokus utama selama Ramadan, seperti berbuka puasa bersama, ceramah dan sholat tarawih, itikaf, kultum, kajian subuh, serta kajian seputar Ramadan atau KRS. Semua kegiatan ini merupakan bagian dari program Gema Ramadan Kampus dengan mengangkat tema Bulan Ramadan Merajut Ukhuwah Islamiyah. Tentu saja pada buka puasa bersama, kegiatannya itu 1 bulan Ramadan full pada sore hari. Dan kemudian kultum itu sebelum buka puasa, di mana kultum itu akan dibawakan oleh Ustadz yang insya Allah akan membersamai para jamaah yang melaksanakan buka puasa. Yang kedua, itikaf. Itikaf dilaksanakan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Juga kajian subuh. Kajian subuh itu dibawakan oleh pemateri dari Unhas dengan keilmuannya di bidang masing-masing, dengan membahas terkait permasalahan yang ada saat ini dengan sesuai dengan ilmunya. Kemudian ada KSR. KSR itu kajian seputar Ramadan yang telah dilaksanakan sebelum bulan Ramadan. Ya, seperti itu. Lebih lanjut, pengurus UKM LDK MPM Unhas itu menyatakan bahwa agenda buka puasa bersama merupakan salah satu program Masjid Al-Ikhtiar yang membutuhkan biaya yang cukup besar. Dengan target sekitar 1.000 jamaah dan estimasi biaya sebesar Rp20.000 per orang. Untuk membiayai kegiatan tersebut, Masjid Al-Ikhtiar telah memiliki donatur tetap yang berasal dari birokrasi Universitas Hasanuddin. Setiap fakultas di universitas tersebut akan mengirimkan donasi berupa uang atau makanan. Selain itu, donasi juga diterima dari masyarakat, mahasiswa, dan dosen, baik berupa uang ataupun infak. Sementara kultum atau kuliah 7 menit adalah kegiatan baru yang direncanakan Ramadan tahun ini. Langkah ini diambil menyusul estimasi peningkatan jumlah jamaah, terutama dari kalangan mahasiswa Universitas Hasanuddin karena perkuliahan masih berlangsung secara luring. Dalam program ini, kultum akan diselenggarakan menjelang waktu berbuka puasa dan akan dibawakan oleh ustaz. Untuk pelaksanaan pada menyambut bulan Ramadan ini, kami sudah membuat mind mapping, planning. Dimulai sebelum bulan Ramadan, 2 minggu sebelum bulan Ramadan, dimulai dengan persiapan pembentukan panitia, kemudian persiapan pembentukan dengan dosen, audiensi dengan birokrasi terkait dana yang akan dianggarkan pada pelaksanaan Gema Ramadan Kampus. Juga pada saat ini menjelang hari H, kami melakukan persiapan teknis. Di antaranya bagaimana mekanisme ketika jamaah datang ke masjid kampus untuk berbuka puasa. Juga mekanisme bagaimana kultum akan dilaksanakan. Juga mekanisme bagaimana nantinya kuliah subuh juga dilaksanakan. Juga itikaf dan juga KSR. Jumlah panitia yang terlibat dalam penyelenggaraan Gema Ramadan Kampus sekitar 25 orang. Namun, angka ini belum termasuk panitia dari pihak dosen. Selain itu, sekitar 150 relawan khusus disiapkan untuk mengurus program buka puasa bersama. Para panitia dan relawan ini dibagi ke dalam beberapa divisi yang meliputi acara, perlengkapan, kebersihan, publikasi, serta dana dan konsumsi. Zuma juga berharap program Gema Ramadan Kampus tahun ini dapat berjalan dengan optimal, menyentuh hati jamaah sehingga mereka dapat beribadah secara maksimal di Masjid Al-Ikhtiar Universitas Hasanuddin. Dengan rangkaian kegiatan yang beragam, Masjid Al-Ikhtiar Unhas bertekad menjadikan bulan Ramadan tahun 2024 sebagai momentum untuk meningkatkan spiritualitas dan solidaritas di antara anggota komunitas kampus serta masyarakat luas. Zulkarnain, Nurinur Hayati, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Sunaini Putri Intan beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamaluddin Jompa, Rektor Universitas Hasanuddin, mewakili segenap sivitas akademika mengucapkan marhaban ya Ramadan tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga dengan kita berpuasa penuh di bulan suci Ramadan, kita semakin sehat, kita semakin produktif, dan semoga kita semua bisa meningkatkan amal ibadah di bulan suci yang penuh berkah ini. Insya Allah kita semua menjadi orang-orang yang semakin bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.